Izinkan Pak, kami dari PT Insani Bara Perkasa ingin berbagi strategi penanggulangan COVID dan persiapan new normal pada operasional pertambangan, Pak. Pada kesempatan ini kami berdua nantinya saya akan menyampaikan beberapa kebijakan dari perusahaan, kemudian nanti selanjutnya secara teknis akan disampaikan oleh kepala teknik tambang kami, dan nanti juga terakhir kami ada implementasi secara video yang akan kami sampaikan. Oke Pak, ini untuk pendahuluan buat bapak-bapak semua, barangkali pengen tahu bahwa PT Insani Bara Perkasa itu didirikan tahun 1997 dan merupakan salah satu kontraktor pemerintah RI yang tertuang dalam PKP 2B generasi ketiga dan luasan kurang lebih sekitar 24.477,60 hektar sesuai dengan SK Menteri SDM nomor 476 tahun 2008. Nah, tambang kita ini Pak terletak di 2 kabupaten, jadi satu ada di Kota Samarinda dan Kabupaten Negara di Kalimantan Timur, dan kebetulan kita di sini tambangnya itu merupakan tambang kota Pak. Jadi satu-satunya barangkali tambang batu bara yang berada di tengah kota. Dan ini salah satu tambang kami yang berada di salah satu pit yang berada di tengah kota Pak, di kilometer 11 Lojanan. Kalau arah ke Balikpapan di Bapak ada yang dari arah pernah ke Samarinda ke Balikpapan. Dan kami PT Insani Bara Perkasa mempunyai karyawan sekarang ini kurang lebih sekitar 406 dan kontraktor kami sejumlah 1.247 karyawan, Pak. Dan ini beberapa dasar hukumnya yang kami pakai untuk menjalankan terkait dengan strategi penanggulangan COVID. Itu ada kebijakan pemerintah yang kali Bapak dan Ibu semua kita sudah pahami dan mengerti. Dan ini juga dasar hukum kami juga surat edaran dari stakeholder kami, yaitu Direktur Teknik dan Lingkungan tanggal 12 Maret tentang upaya pencegahan penularan COVID di tempat kerja. Dan kemudian kami PT Insani Bara Perkasa melakukan kebijakan perusahaan itu terkait adanya memo intern KTT itu tentang pencegahan penularan corona virus COVID yang disampaikan kepada karyawan dan PJO kontraktor PT Insani. Kemudian secara manajerial kami dari Direktur Utama kami juga mengeluarkan kebijakan terkait penanggulangan dan pencegahan penyebaran virus corona di lingkungan kerja PT Insani Bara Perkasa. Ini juga disosialisasikan terhadap karyawan dan mitra kerja kami. Jadi secara keseluruhan ini kami lakukan dan diimplementasikan oleh tim kami, dan kebetulan kami Insani dengan adanya COVID juga tadi seperti dari Pak yang di Antam Pak, kita juga membentuk sebuah tim, jadi tim khusus yang dikepalai oleh manajer HSE kami Bapak Andi. Jadi dia langsung membentuk tim sesuai instruksi dari manajemen dan untuk melakukan protokol standar SOP kesehatan yang disampaikan oleh pemerintah dan Dinas Kesehatan. Setelah itu kami juga dari PT Insani dengan adanya kondisi COVID ini juga memberikan beberapa bantuan kepada masyarakat sekitar, ya berupa sembako, tempat cuci tangan, dan perlengkapan medis. Dan ini memo intern yang kami sampaikan. Ini kebijakan perusahaan kami langsung dari Direktur Utama dan memang sangat concern kami terhadap pandemik yang menimpa Indonesia secara umum, Pak. Dan ini ada beberapa bantuan tadi yang kita sampaikan kepada masyarakat sekitar, lingkar tambang, juga beberapa instansi terkait. Yang utama kita adalah mengenai
tempat pencuci tangan, Pak. Ini kita sampaikan di lingkar tambang kita, zona 1, zona 2, dan zona 3. Nah, kemudian untuk sembako kita bekerja sama juga dengan instansi terkait, baik itu desa, baik itu kepolisian, dan Tentara Nasional Indonesia, Pak. Ya, jadi itu yang bisa kami sampaikan terkait dengan kebijakan dari perusahaan yang kami lakukan. Dan untuk mengenai new normal, kami juga dari perusahaan juga sudah membuat sebuah kebijakan itu terkait dengan pekerjaan yang akan dilakukan di lapangan dengan misalnya seperti yang sekarang kita sudah lakukan dengan menggunakan masker, kemudian work from home, untuk pekerja kantor itu kita lakukan work from home, Pak, baik yang di Samarinda maupun di site. Nah, kemudian untuk pekerja yang pulang cuti kita lakukan standar protokoler, jadi kita juga ada karantina secara internal, kita juga sewakan mes untuk mereka dan kita pantau. Kita juga bekerja sama dengan pihak puskesmas dan juga klinik yang kita lakukan. Ya, paling itu Pak yang bisa kami sampaikan, dan untuk teknisnya nanti akan disampaikan oleh Bapak Agus Wiramsyah Oscar sebagai KTT kami. Kami persilahkan. Terima kasih Pak Atep. Baik, baik Pak Agus, kami persilakan Pak Agus. Bapak-bapak, semangat pagi. Ya, ini kami melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh GM project kami, bahwa ini adalah apa yang menjadi strategi penanggulangan terhadap COVID-19 dan new normal yang akan kita lakukan ke depannya. Ya, kita lihat sebenarnya apa yang dilakukan oleh teman-teman di industri mineral, ya, tidak jauh beda dengan batu bara. Ya, walaupun skopnya tidak seluas bapak-bapak kita di sana. Kami adalah bagian dari PKP 2B, ya, dari industri pertambangan batu bara. Kira-kira ini yang akan kita tunjukkan. Tadi sebagian sudah disampaikan oleh Pak Slamet, tapi poin penting adalah bahwa IBP, Insani Bara Perkasa, posisinya adalah tambang kota atau lokasi tambang yang relatif dekat kota. Kemudian bahwa kami adalah kontrak manajemen, artinya bekerja sama dengan kontraktor atau usaha jasa pertambangan. Hal lain, kami di Insani Bara Perkasa tidak menerapkan sistem roster, namun usaha jasa pertambangan menerapkan sistem roster. 4 CSA perusahaan bisa tepat sasaran. Nah, poin 2 dan 3 ini yang kami akan sampaikan, bahwa kami tidak bekerja sendiri dalam menangani ini, ya. Maka dalam strategi kami, begitu kita melihat situasi sudah masuk dalam pandemik, yang kami lakukan pertama adalah memastikan bahwa kontraktor atau usaha jasa pertambangan di lingkungan kerja IBP bersatu padu menangani ini bersama. Jadi tidak hanya Insani saja. Jadi dari 1.100 orang tadi di bawah gugus tugas Kepala Teknik Tambang memastikan bahwa kita harus bekerja dengan sehat, ya, lain aman. Oke, tadi sudah disampaikan. Next. Oke, kita lihat masuk ke statistik bahwa kondisi di Kalimantan Timur, ya, per 30 Mei kalau kita lihat 291 terkonfirmasi, 127 dirawat, 161 sembuh, dan 3 meninggal. Ini penting data statistik ini, karena kami adalah bagian dari tidak terpisahkan dari Kalimantan Timur. Ya, next kita lihat bagaimana dengan Samarinda, dekat operasi kami. Ya, di Samarinda juga begitu. Ya, dari total Kalimantan Timur 43 terkonfirmasi positif. 98 negatif, 35 sembuh, 1 meninggal. Ya, kita lihat berikutnya. Kami pun melakukan klaster terhadap karyawan IBP dan karyawan kontraktor. Jadi semua karyawan IBP dan kontraktor kita klaster tempat tinggalnya, kemudian kita kelompokkan
yang kemudian menunjuk masing-masing dari klaster tersebut itu adalah kepala penanggung jawabnya. Sehingga antara satu lokasi dengan lokasi lain, kita punya satu data yang hari ini cukup atau bisa kami pertanggungjawabkan. Maka tadi disampaikan oleh Pak Selamat tadi, kami sudah punya data ya di mana mereka tinggal. Jadi kalau sebelumnya kita mungkin tidak tahu di mana karyawan kita tinggal, hari ini harus tahu mereka bersosialisasi dengan siapa. Ya, jadi benar-benar ini kita pastikan satunya protokol yang kami buat dengan implementasi di lapangan. Jadi ini gambar anunya daerah-daerahnya. Kemudian kita juga selalu berkoordinasi dengan satuan gugus tugas di Kalimantan Timur, sama di Samarinda. Data statistik yang ditunjukkan di sini adalah kondisi Indonesia sampai tanggal 19 Maret. Artinya kalau kita melihat seperti ini belum sampai ke titik puncak. Nah, kita lihat lagi lebih dalam lagi, ya. Ini di masing-masing provinsi. Kebetulan lokasi kerja kami ada di Kalimantan Timur, ya, di Samarinda dan Kukar, Tegarong. Kalau kita lihat posisi di Kalimantan Timur, ya, grafik ini menunjukkan telah melampauinya titik puncak. Artinya apa? Satu-satunya atau dari sekian provinsi, kami adalah bagian dari masyarakat Kalimantan Timur, ya. Tidak-tidaknya kita tahu upaya ke depannya kita hanya memaintain atau menjaga lebih lagi. Jadi grafiknya tidak masih meninggi atau belum sampai puncak, tapi grafiknya sudah melewati masa puncaknya. Oke, next. Nah, ini adalah kasus positif yang meninggal untuk COVID-19 per pulau. Lagi-lagi selain data internal yang kami sampaikan, kami juga memerlukan data eksternal. Data-data ini juga untuk mengkomparasi antara satu wilayah dengan wilayah lain. Walaupun kita tidak tahu sesungguhnya karakteristik dari COVID-19 itu sendiri, antara satu pulau atau antara satu daerah, itu karakteristiknya sama atau tidak. Ya, banyak hal berdasarkan literatur atau textbooks, ya, belum tentu sama gitu. Next. Nah, tadi bapak-bapak kita atau teman-teman kita dari Mineral pun sudah menunjukkan program-program pencegahannya. Itu juga di IBP, ya, hampir mirip, ya. Yang pertama kita lakukan adalah bagaimana memastikan COVID-19 ini atau dampak COVID-19 ini atau yang menyebabkan COVID-19 harus sampai betul ke lini paling depan. Bahkan tidak hanya ke karyawan, ya, beberapa tempat atau beberapa orang kami meminta karyawan kami untuk masuk ke keluarganya, ya, untuk memastikan bahwa orang tuanya atau bapaknya atau siapa yang bekerja untuk IBP dan perusahaan usaha jasa, ya, bahwa kesehatan atau keselamatan sangat penting. Jadi sosialisasi itu benar-benar kita drill sampai ke paling lini gitu loh. Ya, tidak hanya membuat memo, ya, memo itu protokolnya, yaitu adalah payungnya gitu. Kemudian setiap safety talk yang biasanya satu, ini kita lakukan berulang-ulang, ya. Begitu juga dengan dokter. Nah, hal lain, screening suhu itu biasa lah, ya. Artinya pengertian biasa adalah bagaimana kita memverifikasi, ya, filter pertama, ya, pada saat itu belum dilakukan swab test, ya, belum dilakukan PCR. Nah, yang kita lakukan adalah pertama ada screening suhu. Ya, kemudian hal yang lain adalah penyediaan hand sanitizer dan penyemprotan desinfektan. Ini kita pastikan hampir di semua tempat atau di semua roda-roda lantai produksi kita lakukan. Nah, kegiatan sosialisasi tadi sudah kami sampaikan, kampanye sehat dan bersih, ya, itu benar-benar kita lakukan tidak hanya di level HSE kami, tapi dengan dokter klinik, ya. Kemudian terkait hal lain bahwa beberapa protokol yang sudah kami buat terkait dengan surat edaran, terkait dengan Kemenkes nomor sekian itu, kami juga mengatur masuk keluarnya lokasi kerja, pembatasan rapat, kemudian mengganti dengan virtual, terus penerapan physical distancing, ya. Dan terakhir adalah masker. Nah, ini cepat saja ya karena sudah disampaikan tadi bahwa payung kami ada protokolnya. Kemudian bagaimana protokol itu kita terjemahkan sampai ke lini paling depan. Ini cepat saja, ini adalah full chart pemeriksaan harian
ya cukup banyak nanti kalau dilihat, tapi ini kira-kira yang kami lakukan. Ya. Kemudian pencegahan kepada karyawan, bagaimana merubah perilaku yang tadinya malas cuci tangan, bahwa salah satunya adalah bagaimana kita mewajibkan cuci tangan itu. Ya, kira-kira gitu. Terus wajib cuci tangan setelah absen fingerprint. Kemudian setiap karyawan masuk, ya kita pastikan semua di screening atau di filter. Gitu. Karena kita tahu atau kami sadar bahwa tambang ini dekat sekali interaksinya dengan masyarakat lingkar tambang. Oke. Kemudian suhu terus tidak hanya sanitizer, kita juga membagi sekian banyak masker tidak hanya kepada karyawan, ya, tapi kepada masyarakat lingkar tambang. Nah, ini penerapan social distancing atau physical distancing, dan bagaimana juga kita memastikan sebelum masuk gerbang ada hand sanitizer, ya, ini filter pertama belum masuk ke gerbang, kemudian di filter kedua adalah sebelum masuk kantor, dan filter ketiga adalah pada saat mereka masuk ke pit atau ke tambang. Nah, ini adalah program penanganan, ya, cepat saja karena ada beberapa protokol, ya. Waktu kita sangat terbatas, tapi kalau nanti ada diskusi kita akan lanjutkan. Nah, hal yang sama seperti bapak-bapak kita lain atau perusahaan kita yang lain, isolasi juga kami lakukan terhadap karyawan yang bandel misalnya, yang keluar cuti tanpa informasi. Nah, ini bandel nih. Ya, padahal kita sudah kasih tahu tuh, jangan keluar daerah nih selama 2 bulan, 3 bulan nih. Ya. Nah, kebetulan ada 4 nih yang keluar daerah pada saat itu, ya, yang kemudian kami karantinakan. Ya, tapi alhamdulillah 7, 14 sampai 21 hari, dan kemudian dilakukan oleh rapid test di klinik, ya. Ini non reaktif, artinya mereka 4 ini masuk kerja kembali. Dan alhamdulillah sampai hari ini kami masih bisa menjaga itu. Sampai mudah-mudahan wabah ini berakhir, ya. Terus fasilitas isolasi karyawan, kami juga punya fasilitas isolasi karyawan. Kemudian program pencegahan di mitra kerja, ya, karena kita tahu IBP tidak bekerja sendiri, pentingnya usaha jasa, dan usaha jasa tidak hanya mempunyai aturan tersendiri, tapi mereka terintegrasi dengan protokol yang kami bangun. Jadi ini adalah contoh yang kami laksanakan bersama dengan mitra kerja kami, usaha jasa, ya. Dan ini juga contoh yang kami lakukan dengan mitra kerja usaha jasa. Jadi semua apa yang dilakukan adalah protokol yang dibangun oleh IBP yang kemudian diterjemahkan oleh mitra kerja atau usaha jasa pertambangan. Ya. Nah, ini dokumentasinya, ini sosialisasi mingguan bersama dokter, kemudian penyemprotan desinfektan, dan ini yang tadi kami sampaikan, filter kedua pada saat masuk ke dalam kantor pun kami lakukan hal itu. Ini peralatan-peralatan yang digunakan termasuk yang di share atau disumbangkan kepada masyarakat lingkar tambang, alat-alat ini. Terus tadi sudah disampaikan selama pandemi, ya, kita juga lakukan ke masyarakat lingkar tambang, kepedulian terhadap masyarakat lingkar tambang. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kita mempersiapkan new normal pada saat operasional pertambangan. Ya, kita sadar, sebenarnya mereka atau siapapun karyawan tidak pernah takut dengan perubahan. Yang kita takuti atau yang mereka takuti adalah ketidakpastian. Terus, apa yang harus dilakukan? Pertama, yang kami lakukan, kami membuat protokol atau acuan bagaimana seadaptif mungkin kami menyesuaikan dengan kondisi terkini. Ya. Jadi harus bisa menanggulangi segala bentuk perubahan dari lingkungan. Dan itu kita lakukan, walaupun merubah perilaku sekalipun. Kemudian hal yang berikutnya yang kami lakukan adalah plan B terkait masalah planning system dengan penyesuaian model ekonomi yang tentu harus bisa kita definisikan. Karena kita tidak pernah tahu kapan ini berakhir. Tidak pernah tahu kapan ini berakhir. Orang selalu bilang, ayo kita berdamai dengan COVID. Tidak bisa berdamai dengan COVID. Ya, nggak bisa. COVID akan tetap jadi COVID. Yang kita lakukan adalah bagaimana kita tangguh menanggulangi COVID ini. Ya, maka plan B-nya adalah kita melakukan replanning untuk semua main plan. Ya. Jadi kita tahu nih 1 tahun ke depan atau sampai 3 tahun ke depan. Ya. Kira-kira begitu. Terus
integrasi yang kita lakukan adalah menata ulang hubungan antar rantai produksi dalam siklus bisnis proses. Nah, yang paling penting continuous improvement, karena kita tahu kita harus terus melakukan yang namanya perbaikan-perbaikan di loop-loop masing-masing target produksi. Nah, itulah yang sekarang new normal operational pertambangan yang sedang kita buat atau kita siapkan. New normal, kalau pengertian kita, tadi memang sudah disampaikan bapak-bapak kita dari NAM bahwa operasional perusahaan harus tetap berjalan dengan aturan dan protokol yang ketat, disiplin dan konsisten dalam penerapannya terhadap kondisi pandemi, kondisi 19. Ingat, perusahaan atau industri pertambangan terutama yang harus kita sadari bahwa ini adalah proses continuous, ya. Rasanya akan sulit kita akan bergerak lagi atau berkembang jika kita sempat menslowdownkan ini semua. Ya. Recovery untuk penambangan ini besar biayanya. Jadi bagaimanapun kita harus survive. Ya, dengan cara apa? Satu, pastilah physical distancing, ya. Tidak bisa tidak bisa dielak lagi. Kenapa? Kita sudah mulai merubah perilaku kongko-kongko, ya. Kita sudah mulai itu menjaga jarak. Kemudian penggunaan masker, ya. Masker kemarin kita merasa aneh gitu loh kalau melihat orang pakai masker. Tapi hari ini rasanya maskerlah yang menjaga kita, ya. Itu keyakinan. Terus peningkatan kebersihan, cuci tangan dan kesehatan karyawan, ya. Kemarin rasanya kalau kita pulang dari lapangan, cuci tangan mungkin hal yang kedua atau yang ketiga atau bahkan yang terakhir gitu. Sekarang jangankan pulang dari lapangan, habis bersentuhan pun langsung cuci tangan. Kemudian pengelolaan roster karyawan, ya, ini benar-benar kita perhatikan. Kenapa? Kita tidak ingin fatigue semua karyawan kita. Bagaimana mereka bekerja dalam kondisi yang merasa nyaman sehingga imun mereka baik. Ya, kalau mereka bahagia bekerja, imun itu dibangun dari rasa senang 75%. Ya, jadi ini fakta ya. Ya, jadi harus bagaimana kita melakukan hal ini di mana karyawan ini harus nyaman bekerja. Ya, jadi kita pastikan mereka tidak fatigue. Kemudian pengaturan ruang kerja, aturan pola dan jam kerja mengacu pada panduan-panduan manajemen kelelahan kerja atau fatigue management. Kita sampaikan bahwa mengubah perilaku untuk memasuki keseimbangan baru. Terus ini adalah contoh ya yang kami bangun bersama mitra kerja kami. Business continuous process. Ya, kalau kemarin ini belum kita bakukan, sekarang hari ini setelah menunaikan setelah Lebaran ini kita bakukan ini. Karena kita nggak pernah tahu ini kapan berakhir ini. Ya kita nggak pernah tahu ini. Ini harus kita bakukan. Suka nggak suka kita harus lakukan. Nah ini flow proses komunikasi skenario business continuous progress ya. Baik untuk skenario di lapangan maupun di kantor. Ini juga skenario yang dilakukan. Terakhir, menghadapi new normal sangat diperlukan adalah kemampuan adaptasi dan inovasi agar kita survive. Terima kasih waktunya pada majalah Tambang. Kami mau sampaikan disiplin jadikan minyak. Terima kasih.